Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Dhani Hamdani SIK MPM, mengadakan sambang wilayah dalam program Jumat Curhat Polda Metro Jaya untuk mendengar, mencatat dan memberikan solusi terkait masalah Kamtibmas, sosial dan curhat warga lainnya. Kali ini, didampingi Kasat Binmas, AKBP Nana Suherna dan Kapolsek Medan Satria, Kompol Nur Aksa Ferdianto SE, Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Dhani Hamdani, SIK, MPM, bertemu dengan warga lingkungan RT 04, RW 01 di Sekretariat RW 01, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023. Program rutin Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek jajaran, sebagai bentuk polisi hadir di tengah-tengah masyarakat, agar tercipta rasa aman dan kondusif bagi masyarakat, dan kegiatan ini untuk mendengar langsung terkait persoalan Kamtibmas di warga, sekaligus memberikan solusinya, kata Kapolres Kombes Pol Dhani Hamdani, SIK MPM, dalam kata sambutannya. Kemudian, Kapolres menjelaskan saat ini Polres Metro Bekasi Kota sedang melaksanakan kegiatan pengamanan Nataru dalam Operasi Lilin Jaya 2023. Selain itu jelang pemilu 2024, sudah berjalan tahapannya, seperti kampanye tertutup masih di bawah 3.000 orang yang boleh menghadiri, yang nanti bulan Januari tahun 2024 mulai kampanye terbuka. Polres Metro Bekasi untuk itu sudah melakukan pengamanan pemilu, dengan nama Operasi Mantap Brata Jaya 2024. Dengan jumlah 1019 RW di Kota Bekasi tentunya Polres tidak akan bisa bekerja dalam menciptakan Kamtibmas berjalan aman dan kondusif, tanpa ada dukungan warga Kota Bekasi. Jadi peran serta dari warga, dalam menjaga lingkungan dan membantu Polri menciptakan Kamtibmas yang aman, sangat diharapkan, sambungnya. Perlu diketahui juga, lanjut Kapolres hasil rapat koordinasi dengan Pemkot Bekasi saat ini di Kota Bekasi untuk kasus COVID-19 sudah ada 118 yang positif COVID. Antisipasi penyebarannya, diharapkan agar kembali melakukan protokol kesehatan, dengan memakai masker walaupun status masih endemi. Demikian juga di bulan ini intensitas hujan sudah sering turun, yang dikhawatirkan akan menimbulkan banjir tetapi Polres Metro Bekasi Kota sudah siap dengan personil, dan sarana peralatan, jika terjadi banjir tersebut. Kepada warga secara khusus, Kapolres meminta di tahun Pesta Demokrasi dalam Pemilu 2024, agar menjaga persatuan dan jangan terpecah, karena adanya pilihan yang berbeda warna dan berbeda pilihan. Jangan karena berbeda pilihan, akhirnya timbul perpecahan. Jadikan pesta demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik ke depannya, kata Kapolres. Dalam kegiatan bersama warga lingkungan RW 01 Harapan Mulia, didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga yang hadir, berketepatan momen Hari Ibu, dengan didampingi oleh Bapak Ruli Ketua RW 01, dan Ketua RT 04. Ibu-ibu warga RT 04 sangat antusias, atas kehadiran Kapolres dalam kegiatan Jumat Curhat. Terlihat juga hadir Camat Medan Satria, Lurah Harapan Mulia, Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota, Wakasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota, Kanit Binmas Polsek Medan Satria, Kanit Reskrim Polsek Medan Satria, Binmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ormas dari GMBI, Popdar dan Ketua RT 01 sampai Ketua RT 07 dan warga lingkungan RW 01 Kelurahan Harapan Mulia. Anggota personel di Nataru untuk pengamanan di Nataru itu secara keseluruhan berjumlah 1.521 yang terdiri dari kepolisian ada sekitar 1.000 orang, ada juga dari TNI, dari instansi terkait, baik itu Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, ada juga di sini dilibatkan seperti Ormas, ada juga Pramuka, ada juga Popdar Kamtibmas dan Senkom yang akan nanti kita plotting di beberapa pos pengamanan, pos pelayanan yang sudah kita tentukan di seluruh area di Kota Bekasi. Pak, ada berapa pos pengamanan di seluruh wilayah ada. Dari 12 kecamatan yang ada di wilayah Bekasi itu yang sudah kita siapkan. Di situ ada di stasiun di Harapan Indah yang paling itu nanti di depan Giant itu nanti yang menjadi posko kita untuk mengetahui bagaimana arus lalu lintas maupun jalur orang melakukan liburan di saat Natal dan Tahun Baru. Dipersilahkan kami buka kepada polsek-polsek, kepada kantor polisi terdekat untuk membuka kalau memang ada warga yang mau berlibur dan menitipkan kendaraan di kantor kepolisian dipersilakan. Syaratnya apa aja? Tidak ada syarat, yang penting ada surat-surat ditunjukkan dan mereka mau misalkan identitasnya mau liburan kemana itu yang akan kami sampaikan kepada mereka untuk menitipkan kendaraan di kantor kepolisian. Kalau titik rawan kemacetan sendiri? Titik rawan kemacetan kan setiap ada liburan, baik itu Lebaran maupun Natal seperti ini yang menjadi prioritas kan di jalan tol.
jalan tol ini menjadi prioritas dari Polda Metro Jaya. Namun demikian kita siapkan juga di arteri. Nah, di arteri ini adalah di wilayah Bekasi Kota. Kapan misalkan koordinasi antara Lantas dengan Mabes pada saat dia di jalur tol itu misalkan sudah padat, dia akan membuka pintu yang ada misalkan di Bekasi Barat. Selain dari itu kita juga mengantisipasi yang dari arah Jakarta, baik itu melalui Medan Satria maupun dari Kalimalang, itu menjadi titik-titik yang akan kita antisipasi, dan itu ditempatkan juga ada posko di sekitar perbatasan antara Jawa Timur dan Bekasi. Puncaknya kapan Pak diprediksi? Ada 2 puncak kemungkinan. Yang pertama adalah di malam Natal, kemudian yang di malam Tahun Baru, 3 hari pada saat sebelum Natal dan 3 hari setelah Tahun Baru. Pak, untuk pengamanan gereja saat Natal, Yang pertama, pengamanan terhadap gereja ada sekitar 227 tempat ibadah yang ada di Kota Bekasi. Oleh karena itu, kami memberikan himbauan kepada gereja-gereja, silahkan kalau mereka minta sterilisasi dari Jihandak. Biasanya mereka akan melakukan misa ibadah gereja, itu kita lakukan sterilisasi, dan ada 1 unit dari tim Jibom yang akan ditempatkan di Polres Bekasi Kota, dan itu dikomunikasikan dengan gereja mana yang meminta bantuan kita untuk melakukan sterilisasi. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengamanan secara stasioner. Ada beberapa gereja yang juga menempatkan pos-pos di gereja tersebut. Selain dari itu, kita berkoordinasi dan kerjasama dengan pengamanan terkait pengamanan internal dari pihak gereja, karena kita pastikan betul bahwa datang orang, keluar masuk barang itu bisa betul-betul diawasi dan dijaga oleh masing-masing pengamanan internal yang ada di pihak gereja tersebut. pengamanan berarti termasuk terjunkan K9 itu? Iya, itu yang termasuk dari tadi yang tim Jibom pada saat melakukan sterilisasi. Karena di wilayah Bekasi Kota, selain dari tempat-tempat ibadah yang kita amankan, kita juga melakukan pengamanan di pusat perbelanjaan, kita mengamankan juga di tempat-tempat hiburan, karena ada beberapa lokasi yang pada saat Tahun Baru dia juga mengundang artis, dan itu yang harus kita amankan juga dari pihak kepolisian. Cukup semua ya.